Selamat pagi, Amanginam dan saudara-saudariku sekalian. Sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, kita mendengarkan firman Tuhan. Kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan hingga kami pada hari ini akan memulai aktivitas kami. Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap mendengarkan. Amin. Nats renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Matius 5 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amanginam dan saudara-saudari sekalian, sebagai manusia, kita pasti sering merencanakan masa depan. Bahkan kita sering mengkhawatirkan hal-hal yang mungkin terjadi di depan. Sebagai orang yang percaya, kita juga sering dikuasai oleh ketakutan, sering dikuasai oleh kekhawatiran. Kekhawatiran dan ketakutan ini yang seringkali membawa kita jatuh ke dalam lubang pesimistis. Hingga kita sering mempertanyakan diri kita, apa aku bisa? Dan bagaimana kalau aku gagal? Pertanyaan-pertanyaan yang menjauhkan diri kita dari penyerahan diri kepada Allah. Saudara-saudari sekalian dan Amanginam sekalian, ayat ini ingin mengajarkan kepada kita untuk tidak terlalu khawatir dan merasa cemas tentang hari depan. Yesus mengingatkan kita tentang beberapa hal penting dari ayat ini. Yang pertama, kepercayaan pada rencana Allah. Ayat ini mengajarkan kita untuk memiliki kepercayaan penuh pada Allah. Kita sering merasa cemas, kita sering merasa khawatir akan masa depan kita, tetapi Allah sudah merencanakan segala sesuatunya. Amanginam. Justru kekhawatiran dan stres yang berlebihan hanya membuat hidup kita sulit. Sebagai umat yang percaya, kita harus meletakkan kepercayaan penuh pada rencana dan kebijaksanaan dari Allah. Percayalah Amanginam bahwa Allah sudah merencanakan segala sesuatunya, termasuk masa depan kita. Kekhawatiran kita tidak akan mengubahkan rencana Allah. Sebagai gantinya, kita harus memiliki kepercayaan bahwa Allah akan menyediakan segala yang kita butuhkan pada waktunya. Ini adalah panggilan untuk mempercayai rencana Allah lebih dari kekhawatiran kita sendiri. Yang kedua, hiduplah saat ini dengan penuh kesadaran. Sambil merencanakan masa depan dengan bijaksana, Amanginam, kita juga harus belajar bahwa hidup dalam kehadiran dan kesadaran pada hari ini. Setiap hari memiliki cukup beban dan tantangannya masing-masing. Jika kita terlalu fokus pada masa depan, kita mungkin melewatkan berkat-berkat dan pelajaran-pelajaran yang Tuhan berikan setiap harinya. Hidup dalam kehadiran berarti bersyukur untuk saat ini, menghargai apa yang kita miliki saat ini, dan mengambil pelajaran dari pengalaman setiap harinya. Yang terakhir, hiduplah dengan bijaksana dan disiplin. Meskipun kita diminta untuk tidak khawatir tentang hari depan, bukan berarti kita tidak perlu merencanakan dan hidup secara disiplin. Ayat ini ingin menekankan kebijaksanaan dalam merencanakan masa depan tanpa dibebani oleh kecemasan yang berlebihan.
Demikianlah menginang ketika rencana Allah lebih besar dari rencana-rencana kita. Dan Dia mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Oleh karena itu, marilah hidup dalam kepercayaan padanya, melepaskan kekhawatiran tentang masa depan, dan memberi kesempatan kepada Allah untuk memimpin hidup kita pada saat ini dan juga masa depan. Ketika kita hidup dengan kepercayaan dan kesadaran, kita akan menemukan ketenangan dan sukacita yang tidak tergantikan dalam hubungan kita dengan Allah. Amin, kita berdoa. Ajarkan kami Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang tidak takut dan tidak khawatir akan masa depan kami Tuhan. Ajarkan kami untuk bersyukur apapun berkat dan penyertaan pada hari. Tuhan, kami ingin melakukan aktivitas kami pada hari ini. Sertai kami Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.